Oke teman-teman, di dalam trading kita mungkin sering dengar ya kalau misalnya trading itu dipengaruhi sama yang namanya psikologi gitu. Tetapi kalian sebenarnya pernah nggak sih sadar gitu ya atau ngerasain sendiri psikologi seperti apa yang mempengaruhi trading? Nah di video ini teman-teman gue akan sharing ke kalian ya. Kira-kira tuh psikologi yang seperti apa sih dari sisi emosionalnya tuh yang kayak gimana yang bisa mempengaruhi trading. Terus kemudian juga gimana caranya supaya emosi kita atau sisi psikologis kita bisa terkontrol, bisa stabil pada saat kita trading. Nah, ini sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor teman-teman dan semuanya akan gua jabarin di video ini. So, kalau misalnya kalian pengen belajar tentang psikologi trading, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya teman-teman, gue mau ngingetin kalau misalnya kalian mau trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba yang namanya Okta. Link pendaftarannya di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut. Kemudian kalian bisa melakukan pendaftaran dan melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga jangan lupa untuk mendownload aplikasi Okta, namanya Okta Pulse teman-teman ya di App Store maupun di Play Store kalian. Kenapa? Karena di aplikasi tersebut kalian bisa ada fitur yang namanya Space. Nah, fitur ini tuh sangat membantu banget buat kita para trader karena itu isinya adalah informasi seputar fundamental analisis, kemudian juga analisa juga teman-teman ya di XAU, di Forex, di saham luar negeri dan juga di cryptocurrency. Jadi itu lengkap banget ya. Bahkan sampai ada tweet-tweet menarik dari market maker gitu yang bisa kalian manfaatkan untuk momen juga. Semuanya bisa di-sharing di space itu bisa kalian lihat. Jadi kalian bisa download aplikasinya. Nah, langsung aja teman-teman ya, gue mau tunjukin ke kalian ya itu di sini tentang yang namanya psikologi ya. Jadi ada beberapa hal yang kalian harus tahu teman-teman ya di sini. Oke. Pertama, psikologis apa sih yang dimaksud ya? Itu yang pertama yang dimaksud psikologi dalam trading itu sebetulnya hubungannya dengan emosi ya. Nah, emosi itu yang pertama, yang kedua itu adalah tentang unconscious action teman-teman ya, atau perbuatan yang secara tidak sadar. Nah, itu apa perbuatan tidak sadar? Itu bisa dipengaruhi sama yang sering kalian dengar, yaitu adalah fear and greed ya teman-teman ya. Nah, ini ada sebetulnya dua ini aja yang mendominasi psikologi dalam trading teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sudah bisa menguasai dua faktor ini aja, itu otomatis psikologi kalian sudah bisa dikatakan bagus di dalam trading. Oke? Nah, kemudian ini teman-teman ya, faktor psikologi ini ya itu sebetulnya dipengaruhi atau ada beberapa variabel juga yang mempengaruhi ini ya. Pertama itu adalah style trading teman-teman ya, style trading ya. Kemudian yang kedua itu adalah modal ya, equity, modal. Oke. Dan kemudian yang terakhir itu adalah floating. Oke. Nah, jadi yang mempengaruhi kita dalam trading itu secara psikologis itu kita bisa kena atau bisa mental down atau segala macam, itu dipengaruhi oleh tiga kondisi ini aja ya. Yang pertama style trading, yang kedua modal, yang ketiga floating ya. Nah, ini gue jelasin satu-satu. Oke. Nah, style trading apa aja? Jadi style trading itu kalau kalian tahu ya itu ada macam-macam ya. Ada tiga bagian besar. Yang pertama itu adalah scalping ya. Ini adalah scalping. Pasti kalian sudah pernah dengar ya. Kemudian tuh ada yang namanya day trade ya, atau kita bisa bilang swing trade ya. Kemudian yang terakhir itu adalah position trade ya, atau bisa bilang long term trade ya, position. Ini gue singkat-singkat aja ya. Nah, kalau scalping ya itu kan otomatis tradingnya tuh cepet ya frekuensinya ya, atau waktunya tuh cepet banget. Jadi otomatis di sini faktor emosi itu akan lebih kental ya, lebih bermain dibandingkan kalian day trade, dibandingkan kalian position trade. Nah, makanya teman-teman ya, kenapa scalping itu nggak cocok buat pemula? Karena itu melibatkan banyak sekali faktor emosi dan itu butuh fokus dan pengalaman yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini masih pemula ya, masih baru mulai trading, saran gue itu kalian bisa mulai dari mungkin position trade atau long term trade. Jadi kalian bisa menggunakan time frame mungkin daily ya untuk entry-nya ya. Kalian bisa stay misalnya 2 minggu ke atas ya, 2 minggu sampai 1 bulan di posisi dengan lot yang kecil. Itu rekomendasi gue untuk orang-orang yang baru mulai trade. Atau paling banter juga kalian cobanya swing trade ya. Swing trade itu kalian bisa entry menggunakan H4 atau H1 time frame-nya. Terus kalian bisa stay di market itu bisa sampai 2-3 hari ya, atau sampai seminggu paling lama. Dan sama lotnya juga jangan terlalu besar, jangan besar ya gitu. Jadi kenapa pemula gue arahin ke situ? Karena kedua ini ya, kalian kalau mau scalpingan itu kalian butuh faktor
fokus ya untuk mengendalikan emosi itu, dan juga pengalaman untuk mengendalikan emosi yang cukup tinggi, yang which is itu kalian bisa dapat kalau misalnya kalian sudah punya pengalaman yang cukup gitu ya. Jadi seperti itu dari sisi style tradingnya. Kalau misalnya kalian pengen lebih aman ya secara psikologis, kalian hindarin trade dengan frekuensi yang lebih cepat, atau style trade-nya tuh jangan pakai scalpingan. Kalian bisa pindah ke swing trade atau ke position trade ya, seperti itu. Nah, kemudian dari sisi modal, teman-teman ya. Jadi kalau dari modal tuh itu pertama yang mempengaruhi itu adalah seberapa besar modal yang kalian gunakan berbanding dengan tabungan kalian gitu ya. Jadi misalnya gini, kalian punya penghasilan ya, income misalnya 5 juta per bulan. Ini misalnya aja ya. Terus kalian punya tabungan 10 juta gitu ya. Nah, itu kan berarti tabungan kalian itu kan mencukupi untuk 2 bulan ya biaya kalian gitu. Jadi misalnya income 5 juta, tabungan 10 juta, mungkin biaya bulanan yang kalian butuhkan, kalian single gitu ya misalnya ya. Kalian butuh 3 juta per bulan misalnya seperti itu ya. Berarti kan tabungan kalian mengcover 3 bulan pengeluaran kalian gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian pakai tabungan kalian semua ya untuk trading. Jadi misalnya kalian punya tabungan 10 juta, terus 10 jutanya kalian pakai semua untuk trade. Itu udah otomatis psikologi kalian tuh akan lebih terganggu ya dibandingkan kalian hanya trade dengan menggunakan 1 juta aja gitu. Kenapa? Karena kalau kalian menggunakan 10 juta itu pasti akan ke-trigger self defense mechanism kalian sebagai manusia. Yaitu kalian akan berpikir, aduh, gue pokoknya trade tuh nggak boleh sampai loss, karena kalau gue loss itu gue nggak punya pegangan lagi untuk hidup gue ke depan kalau misalnya kenapa-napa gitu ya. Dan kalau yang 1 juta itu kan otomatis lebih loose teman-teman ya, lebih enteng gitu di dalam pikiran kalian. Oh, kalau misalnya 1 juta gua loss itu ya udahlah, gue masih punya tabungan yang cukup kayak gitu kan. Nah, makanya masalah modal ini tuh juga nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh terlalu tinggi teman-teman, harus nilainya sweet spot atau pas. Jadi kalau kalian punya 10 juta, saran gua itu kalian bisa trade itu di range 30-40%. Jadi sekitar 3 juta ya. 3 juta sampai 4 juta untuk trading modal. Jadi ini 3 sampai 4 itu adalah kalian tidak terlalu banyak sampai kalian harus mengorbankan kalian punya tabungan, dan tidak terlalu sedikit sehingga kalian untuk menganggap itu remeh gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian punya 3-4 juta ini dengan modal yang sweet spot seperti ini, yang pas seperti ini, kalian tuh tradingnya akan lebih enak ya, secara psikologis kalian akan lebih enteng, gak stres gitu ya. Sehingga keputusan-keputusan nanti yang kalian hasilkan dalam trade itu juga make sense gitu. Maksudnya masih menggunakan logika, tidak tercampur dengan emosi. Kalau misalnya 10 juta ini ya, kalau kalian pakai 10 juta, pasti yang ke-trigger itu adalah ini, fear teman-teman ya. Jadi fear-nya itu lebih bermain, sehingga kalau misalnya kalian terlalu takut dalam trading, nanti ujung-ujungnya kalian stop loss-nya terlalu kecil ya. Kemudian sering opportunity loss ya, ada posisi bagus kalian nggak berani masuk. Pasti hal seperti itu yang akan ke-trigger ya, dan itu yang bermasalah dan akan bikin trading kalian tuh jadi kurang bagus lah hasilnya gitu ya. Nah, kemudian adalah floating ya, yang ketiga ya. Floating ini adalah ketika kalian memiliki posisi floating loss atau floating profit ya. Nah, ini juga akan memicu yang namanya psikologis. Jadi kalian harus mengontrol hal ini juga ya pada saat kalian floating. Kalian harus bisa mengontrol psikologi kalian. Psikologi seperti apa pada saat floating? Kalau misalnya loss ya, kalian harus mengendalikan fear kalian sehingga kalian nanti tidak memunculkan action yang aneh-aneh, kalian stop loss di tengah jalan lah atau segala macam. Kalian harus kendalikan hal ini. Karena gue yakin banget ya, pasti banyak dari kalian yang trade-nya itu suka suka prematur, teman-teman ya. Maksudnya prematur adalah ketika dia belum kena stop loss, kalian sudah berhenti di tengah jalan segala macam. Kenapa? Karena kalian nggak kuat untuk mengontrol psikologis pada saat kalian floating loss, sehingga kalian akan ke-trigger fear-nya dan kalian akan bertindak di luar plan kalian seperti itu. Nah, pada saat floating profit itu juga harus kalian kendalikan. Kenapa? Karena kalau nggak kalian kendalikan, kalian akan men-trigger yang namanya greed ini ya. Jadi kalian sudah yakin nih, oh saya lagi floating profit banyak nih, enak nih ya. Udah hampir misalnya lagi profit 30% gitu dari modal ya. Terus kalian jadi congkak ya, jadi over PD, sehingga kalian akan over trade ya, kalian akan buka posisi lagi yang banyak ya, dan FOMO jatuhnya ya. Fear of missing out. Jadi ketika kalian sudah ada posisi ya, terus kalian lihat nanti ada news yang enak lagi buat trade, misalnya ada NFP atau apapun itu, kalian nggak mau ketinggalan gitu ya, kalian jadi ikut FOMO, terus kalian malah masuk dan money management kalian jadi terganggu gitu ya. Jadi
kalau misalnya intinya apa ya, setiap psikologi ini teman-teman, kalau misalnya kalian nggak kontrol, kalian nggak kendalikan, itu akan merembetnya kemana-mana. Pertama tuh akan ke MM dulu, ke money management kalian jadi berantakan yang pasti. Kemudian baru nanti ke entry-nya ya jadi sembrono kayak gitu ya, ke entry-nya tuh jadi takut-takut dan segala macam. Sehingga nanti semuanya itu sudah tidak objektif ya. Jadi kalian tuh sudah tidak berpikir secara fact, secara objektif gitu ya. Kalian akan berpikir secara asumtif aja ya, secara subjektif gitu ya. Kalian tuh berpikir yang belum tentu kejadian tuh udah kalian bayangkan dan seolah-olah itu pasti akan kejadian gitu ya, dan itu sangat sangat buruk gitu. Nah, kalau misalnya kalian ini tidak menghiraukan hal ini dan kalian membiarkan ini terjadi, ini akan menjadi sebuah habit teman-teman ya. Jadi kalau misalnya psikologis kalian tuh jelek dan kalian tidak mau perbaiki, itu akan menjadi sebuah kebiasaan jelek ya, jadi kebiasaan. Yang which is kalau udah jadi kebiasaan itu kalian akan membuat itu secara unconscious gitu. Jadi secara nggak sadar kalian tuh sudah memupuk habit atau kebiasaan yang jelek di dalam psikologi trade kalian, dan itu akan sangat sulit sekali nanti untuk dirubah ya. Jadi saran gue teman-teman ya, sekarang kalian refleksikan diri kalian masing-masing ya. Apakah kalian masih sering melakukan hal-hal yang tadi gue udah sebutin? Kalau iya, tadi gue udah kasih solusinya teman-teman ya. Kalian tuh harus kayak gimana, kayak gitu ya. Jadi kalian harus rubah, kalian punya kebiasaan itu pelan-pelan ya, nanti supaya jadi kebiasaan yang bagus ya. Nah, kalau misalnya habit ini dibiarkan ya, nanti itu akan ngelit ke sesuatu yang nggak sehat dalam tradingnya. Jadi kalian akan merasa kalian nggak bisa tidur. Jadi dalam trading itu kalian gara-gara trading kalian jadi insomnia ya, susah tidur. Kalian akan anxiety disorder, kalian jadi punya penyakit kecemasan ya, gangguan kecemasan kayak gitu ya. Terus kalian bisa GERD juga, bisa asam lambung naik kayak, karena kan kondisi stres di dalam trade itu ya, itu akan memicu hal-hal lain gitu ya. Terus kalian bisa depresi juga ya. Jadi punya penyakit yang muncul. Intinya trading itu malah menghancurkan kesehatan kalian ya, dan itu banyak yang terjadi ya teman-teman. Gua ngomong ini bukannya nggak ada buktinya ya. Banyak banget trader-trader itu yang mengalami gangguan kesehatan ya, gara-gara dia tidak bisa memanage psikologi dengan baik ya, termasuk gue sendiri teman-teman. Karena dulu ya sekitar tahun 2018 tuh gue pernah kena anxiety disorder gara-gara trade yang terlalu stressful, terlalu berlebihan, dan gue sadar hal itu, makanya gue bisa mulai treatment ya diri gue tuh untuk mengendalikan emosi, dan dari situ gue belajar banyak ya gimana caranya untuk memanage psikologi. Dan caranya itu ya ini, kalian harus breakdown dulu seperti ini, terus kalian benerin satu-satu sehingga kalian bisa trade dengan nyaman dan stress free teman-teman ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian sudah akut ya, terus kalian sudah kena nih di fase depresi dan segala macam, kalian bisa memilih untuk exit dulu dalam trading ya, atau cuti dulu gitu ya selama sebulan. Terus kalian perbaiki dulu mental kalian, bisa dengan meditasi kayak gitu ya. Kemudian self healing yang lainnya itu banyak ya, metode-metode, bisa olahraga, yoga atau segala macam, atau kalian bisa melakukan hobi kalian, bisa mancing gitu ya. Terus kalian jalan-jalan sama keluarga kalian kayak gitu. Pokoknya lakukan hal-hal yang bisa mengkoreksi hal tersebut dulu supaya kalian sembuhin dulu jangka pendeknya. Baru kalian breakdown ini, kalian mulai lagi pelan-pelan ya, dan kalian perbaiki satu-satu. Dan nggak sedikit juga ya teman-teman ya, karena psikologi ini jadi bikin orang tuh banyak pengen berhenti trading ya, dan itu sudah banyak sekali. Makanya orang tuh banyak banget ya yang abis kena loss, kena hajar berkali-kali, dia langsung quit trading, menjelek-jelekan trading dan segala macam, katanya judi dan segala macam ya. Itu hal yang sangat wajar ya, dan itu terjadi di kasusnya di dunia nyatanya gitu ya, di prakteknya tuh banyak terjadi. Orang quit trading tuh gara-gara punya psikologis yang jelek gitu ya, seperti itu. Makanya trading itu ya, trading forex itu harus dimulai dari mindset yang benar ya, jangan pengen cepat kaya dan segala macam. Terus dalam perjalanan tradingnya itu kalian harus punya psikologis yang bagus ya, pembelajaran psikologis, perkembangan psikologis yang bagus. Kalian harus bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan psikologis yang sudah kalian lakukan supaya itu tidak menjadi pedang bermata dua di kemudian hari yang bisa menghambat trading kalian gitu. Oke? Nah, itulah teman-teman penjelasan gue tentang psikologi trading ini, semoga bisa bermanfaat ya. Dan kalau misalnya kalian tertarik dengan video seperti ini, kalian bisa subscribe channel ini, bisa share ke teman-teman kalian yang lain, dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya kalian pengen gue bikin sesuatu atau materi apa yang kalian butuhkan dalam trading ya. Jadi kalian bisa komen aja di bawah ya.
Terima kasih teman-teman buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.